Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa wakil menteri dilarang rangkap jabatan baik sebagai komisaris maupun direksi di BUMN dan perusahaan swasta. Dalam putusan yang tertuang di situs mkri.id nomor 21/PUU 23/2025 berisi terang bahwa wakil menteri juga dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 2008. Gugatan ini dilayangkan oleh Juhaidi Rizaldi Roringkon yang dalam prosesnya pemohon meninggal dunia. Meski MK tidak menerima gugatan Juhaidi, MK tetap mencantumkan penegasan dalam undang-undang yang melarang menteri rangkap jabatan. Hal ini juga berlaku bagi wakil menteri. Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan saudara karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan. Beberapa di antaranya wakil menteri yang baru-baru ini tercatat menempati posisi komisaris BUMN, antara lain ada Taufik Hidayat, wakil menteri pemuda dan olahraga merangkap sebagai komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia. Lalu ada Stella Christy, wakil menteri pendidikan tinggi, sains dan teknologi merangkap sebagai komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Arif Hafaz Ugroseno, wakil menteri luar negeri merangkap sebagai komisaris PT Pertamina International Shipping. Anggaraka Prabowo, wamen komunikasi dan digital merangkap sebagai komisaris utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Dan yang terakhir Ferry Juliantono, wakil menteri koperasi merangkap jabatan sebagai komisaris PT Pertamina Patraniaga. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan tentang kementerian negara di dalamnya termasuk rangkap jabatan. Jadi bagaimana status hukum bagi wamen yang merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN? Kompas Bisnis akan tanya ke pakar hukum tata negara Prof. Juanda melalui sambungan daring. Selamat pagi Prof. Juanda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Juanda, tadi ada beberapa nama. Jadi wamen yang rangkap jabatan itu statusnya gimana sebetulnya? Apakah melanggar konstitusi kalau kita lihat dari putusan MK yang terakhir? Ya, pertama begini ya, kita dalam negara hukum Indonesia ini kesemuanya kan sudah diatur. Ya, satu pengaturannya adalah diatur dalam konstitusi, misalnya jelas di dalam pasal 1 ayat 3 prinsip negara hukum. Apa artinya prinsip negara hukum? Semua warga negara, pejabat siapapun termasuk orang asing yang ada di wilayah hukum Indonesia harus taat kepada hukum. Dan oleh karena itu ketika sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturannya yang melarang, ya diikuti, dipedomani. Nah, ketika ditanya soal tadi jabatan wamen dilarang merangkap jabatan pejabat negara lainnya, komisaris atau organisasi yang sumber anggaran pendapatannya dari APBN atau APBD, ya harusnya diikuti, dan itu tertuang di dalam pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara. Memang di dalam pasal 23 itu sendiri tidak menyebut wamen ya. Tetapi dengan putusan MK ya nomor 80 tahun 2019 terus dipertegas dengan putusan MK nomor 20 tahun 21 ya 23 Romawi tahun 2025 itu penegasan bahwa wamen itu sama statusnya dengan menteri ya. Kenapa? Karena dia diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, dengan demikian status jabatan itu adalah satu kotak dengan menteri. Kalau dulu memang wamen ini kebanyakan adalah di eselonering menjadi eselon 1. Kalau sekarang kan tidak. Nah, oleh karena itu alasan-alasan tadi saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, memang wamen ini dilarang. Konsekuensi dari wamen dilarang menjadi merangkap jabatan, tentu ya kalau dilanggar ya seharusnya dianulir atau direposisi kembali, pilih mau di direksi salah satu BUMN atau terus lanjutkan menjadi wamen. Nah, kalau wamen itu kan memang
itu diangkat oleh presiden, hak prerogatif presiden. Oleh karena itu ini pilihan. Saya kira ya kita harus memberi contoh lah sebagai sebagai pejabat negara ketika sudah ada undang-undang yang mengatur, putusan yang melarang atau putusan itu sendiri menegaskan ya sebuah eh, ketentuan dari pasal sebuah undang-undang, maka diikuti, dipedomani, jangan dilanggar. Dan itu juga secara prinsip-prinsip bernegara, prinsip-prinsip berpemerintahan yang baik juga tidak tepat kan dalam konteks menyelenggarakan pemerintahan yang baik, asas umum pemerintahan yang baik atau asas umum penyelenggaraan negara yang baik, di situ ada efisiensi. Efisiensi baik itu adalah tenaga, baik itu sumber daya maupun termasuk keuangan. Kalau merangkap berarti kan ada dua sumber daya keuangan yang terserap. Apakah ini efisiensi? Saya kira tidak. Nah, oleh karena itu mari kita memiliki kesadaran berbangsa, bernegara, pro rakyat, benar-benar pro rakyat. Jangan melanggar aturan. Saya kira dengan melanggar aturan itu bukan tidak pro rakyat. Saya kira demikian. Oke, udah ada aturannya dan juga seharusnya ditaati hukum. Kalau saya tangkap ini artinya berarti yang dipertanyakan etikanya ya Prof ya. Nah Prof, dari 56 Benar. wamen ada 30 yang jadi komisaris. Gimana cara membatalkan jabatan komisaris yang sudah berlaku ini? Ya, tentu kan begini, siapa yang mengangkat komisaris ini? Ya, tentu siapa yang mengangkat itu satu bisa beberapa jalur. Yang mengangkat itu sadar bahwa ini salah keliru. Dibenarkan, diperbaiki keputusan itu. Jadi diberhentikan, ya, tidak usah malu-malu lah. Demi untuk kepentingan negara dan bangsa ini, berikanlah contoh kepada rakyat Indonesia. Dengan contoh itu sendiri, rakyat akan mengikuti dengan sendirinya pejabat tersebut atau pemerintahan yang ada sekarang terbangun sebuah kewibawaan dalam rangka menjadi teladan. Nah, yang kedua bisa saja yang bersangkutan sendiri kita menunggu ini ya siapa yang cepat mengambil sikap dengan putusan MK ini berdasarkan pada putusan yang 21 berdasarkan putusan MK 80 misalnya mengundurkan diri dari yang saya sampaikan tadi, mengundurkan diri dari wamen atau mengundurkan diri dari komisaris. Pilih dua-dua. Jadi itulah saya kira memperlihatkan, menunjukkan keteladanan dan beri contoh. Saya kira jangan sampai rakyat terus berkomentar, berkuar-kuar, berjuang untuk supaya pejabat negara kita semua ini taati hukum, taati aturan, tetapi tidak mau. Nah, contohlah ada yang hal-hal yang nilai-nilai atau kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa bangsa lain, misalnya Jepang. Ketika Jepang itu jangankan seperti ini. Contohnya misalnya dia adalah Kementerian PU. Ketika ada yang berisiko dari sebuah jalan atau dari sebuah jembatan untuk rakyat satu saja dia mundur. Ya kayak gitu. Tetapi kita tidak gitu loh. Nah, mari sudah saatnya juga kita memberi contoh kepada generasi muda, kepada rakyat Indonesia, ya berubahlah. Saya kira itu. Oke, harapannya adalah secara normatif sebetulnya ya kita tunggu nih ada aksi nggak nih dari para wamen ini karena tadi udah disentil lewat aturan. Nah, Prof, ada wamen justru yang bilang ini bisa sejalan dengan pos kementerian yang mereka jalankan sebagai komisaris BUMN. Tanggapan Anda? Mau sejalan, mau tidak sejalan, sejalan tapi melanggar undang-undang tidak, melanggar putusan tidak. Jangan berargumentasi yang mencari pembenaran logika yang sebenarnya tetap prinsipnya melanggar undang-undang, prinsip melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, carilah sejalan yang tidak melanggar undang-undang, cari jalanlah yang paham sejalannya tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan berargumentasi mencari pembenaran dari apa yang dilakukan hanya pikiran yang sosiologis, politis, ya. Ini persoalannya adalah berpikir logika secara hukum, ya. Oleh karena itu saya kira tidak ada alasan apapun, ya. Kalau tidak tentu ada dua memang kalau mau sejalan itu tapi tidak melanggar undang-undang itu. Satu adalah itu dicabut putusan MK-nya yang melarang atau undang-undang itu sendiri, ya dicabut.
bilang aja di situ, wamen bisa, menteri bisa misalnya. Atau memang ya tadi mundur atau tidak dilaksanakan. Saya kira itu saja. Jadi jangan mencari pembenaran itu memperlihatkan kerakusan berjabatan, kerasuan menjabat gitu loh. Saya kira tidak enak lah. Jadi kita Oke. didasarkan pada Ya. etika juga. Etis tidak kira-kira gitu. Nah, jadi saya kira atas nama rakyat yang mungkin mendukung ini, tapi yang tidak mendukung tidak mungkin sepaham dengan saya, ya mundur atau ya tentu tetap menjalankan atau melanggar aturan. Saya pikir itu dua itu. Oke. Tergantung pada hati nurani pada para pejabat yang bersangkutan. Oke, baik. Rakyatnya lagi sulit cari kerja, tapi wamennya rame-rame rangkap jabatan jadi komisaris. Nah, ini nanti kita tunggu ya, Prof, karena ini jadi ironi nih, karena tadi ya kondisinya berbeda antara rakyat dengan pejabat ya. Apakah nanti meritokrasinya bisa berhasil di BUMN dengan adanya komisaris ini yang harusnya independen, tapi justru dirangkap jabatan jadi wamen. Terima kasih Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Juanda sudah bersama di Kompas BC. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.